Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pemrograman mobile ingin mempresentasikan tugas kami di sini untuk membuat aplikasi. Jadi, kelompok kami beranggotakan Hafiz Izdiar Muslim dengan NIM belakang 106, saya sendiri Danis Haikal Haholongan dengan NIM belakang 115, lalu ada Muhammad Faizul Mutakin dengan NIM belakang 117, Nugroho Argyaguna dengan NIM belakang 136, dan Rai Prepontas dengan NIM belakang 139. Baik, berikutnya untuk permasalahan tentang aplikasi kami akan dijelaskan oleh teman saya. Persilakan. Baik, pertama ada permasalahan transaksi memesan pesan secara online saat ini memang sangatlah diperlukan. Kemudahan dan kenyamanan saat menggunakannya adalah yang terpenting. Mempunyai fasilitas hotel ataupun sebuah tempat yang layak untuk disewakan dan ingin memasarkan lewat digital atau mendigitalisasikan layanan tersebut. Cukup sulit jika hanya memasarkannya lewat mulut ke mulut, akan sangat lambat jika dibandingkan menggunakan teknologi digital. Lalu ada narasi Bookplace. Bookplace hadir sebagai aplikasi yang menyandang keamanan 100% karena setiap pelayanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan akan direview langsung dari tim Bookplace. Setiap transaksi akan diawasi penuh oleh tim dan akan diusut tuntas bila ada kejanggalan seperti aktivitas tidak biasa yang terdeteksi oleh tim Bookplace. Fitur yang ditawarkan yaitu pertama, dalam melakukan reservasi tempat, pengguna dapat memilih tempat yang disediakan di aplikasi yang kemudian dapat melihat deskripsi singkat terhadap tempat yang ingin dipilih termasuk alamatnya. Lalu yang kedua, pengguna dapat memesan tempat dan akan ada jadwal kapan check-in dan check-out. Selain itu, pengguna dapat memilih berapa kamar dan hari yang dibutuhkan oleh user. Yang ketiga, terdapat fitur pesan atau seperti email sebagai tempat chatting. Lalu keempat, terdapat fitur favorit yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk menyaring tempat-tempat yang disukai olehnya. Kelima, terdapat pilihan bahasa antara Indonesia dan Inggris. Lalu fitur yang terakhir, pengguna dapat mengedit data profil mereka berdasarkan kebutuhannya. Selanjutnya akan ada prototipe dari hasil presentasi kami. Baik, terima kasih Faizul atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilakukan penjelasan prototipe dari aplikasi kami. Di sini terdapat splash screen yang hanya muncul beberapa detik pada aplikasi kami. Lalu selanjutnya akan muncul halaman yang bernama carousel page. Jadi carousel page merupakan halaman yang ada di bagian awal setelah memunculkan splash screen. Aplikasi akan memunculkan halaman carousel yang dimana akan memandu pengguna baru ke dalam aplikasi. Ketika halaman ini muncul, pengguna dapat memilih untuk melewati page ini dengan tombol skip atau melanjutkan untuk melihat carousel page dengan mengklik tombol next. Di sini terdapat 3 halaman carousel. Lalu setelah mencapai halaman carousel ketiga, maka kita bisa mengklik tombol done dan akan dilanjutkan ke main menu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian menu ini terdapat navigasi bar yang fungsinya untuk mengarahkan ke halaman-halaman yang dituju. Ada 4 pilihan dari navigasi bar. Yang pertama ada Explore, Home, Mail, dan Profile yang memiliki halamannya masing-masing. Lalu, jika dilihat dari konten dan isi halaman, ini terdapat tombol Frequently Asked Question dan juga About Us dan juga Advertise Your Place. Yang di bawahnya, jika dilihat terdapat penjelasan dari tombol-tombol yang tersedia. Pada awalnya, ide dari pembuatan aplikasi ini untuk mempermudah beberapa penyedia layanan dalam mendigitalisasikan layanan mereka, dalam mengatur penjadwalan. Jadi, kebanyakan yang mendownload aplikasi ini sudah paham bahwa tidak semua layanan yang ada di sini jika jika layanan semua tidak ada di sini. Jika pengguna mengklik tombol Now, maka akan muncul halaman Explore jika sudah login. Namun, jika belum login, maka akan dialihkan ke halaman login. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya adalah halaman login. Di sini standar seperti halaman login aplikasi-aplikasi lain yang dimana kita bisa mengisi username atau email dan juga mengisi password. Setelah itu jika sudah terisi, bisa klik tombol login untuk masuk. Dan bagi pengguna-pengguna baru yang belum memiliki akun, bisa klik tombol register untuk meregister akun baru. Untuk halaman register sendiri, di sini ada beberapa data yang bisa diisi.
Yang pertama itu username, email, phone number atau nomor HP, account type. Untuk account type ini sendiri ada tenant dan ada occupant. Tenant itu untuk bagi orang-orang yang ingin menyewakan venue atau tempat, orang atau organisasi yang ingin menyewakan venue atau tempat, dan occupant yang ingin menjadi seorang penyewa dari venue tersebut. Setelah itu untuk passwordnya, setelah itu juga ada bisa masukkan password dan bisa konfirmasi password. Jika semua data tersebut sudah diisi, maka bisa klik dan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Lalu di sini terdapat fitur Explore yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada halaman ini adalah bagian Explore. Pada halaman ini terdapat list-list penyedia layanan yang sudah bekerjasama dengan Bookdesk. Di dalamnya terdapat nama, lokasi, dan juga ratingnya. Di dalam page ini dilengkapi dengan fitur search, agar lebih mudah dalam mencari penyedia layanan yang diinginkan. Oke, bisa. Ya, baik. Setelah user mengklik top detail, maka akan langsung diarahkan ke page ini, yaitu page detail place. Page ini menampilkan nama dan lokasi hotel, yang mana di sini ada L Hotel yang terletak di Jakarta Selatan, serta di samping ada informasi tentang hotel bintang berapa, yaitu bintang 3. Kemudian juga foto-foto hotel di bagian atas yang bisa dilihat secara sekilas. Selanjutnya di bagian tengah page terdapat tabel fasilitas yang disediakan oleh hotel dan juga disediakan oleh kamar-kamar hotel. Terakhir pada bagian bawah page terdapat harga per malamnya dan juga tombol order jika ingin memesan. Ya, pada bagian order bagian pertama ini, penyewa akan memasukkan data-data yang akan menunjang pemesanan sebuah penyedia layanan. Mulai dari check-in, check-out secara manual, lalu berapa hari, berapa kamar, dan nanti price-nya akan muncul secara otomatis. Nah, dan akhirnya akan terdapat email dan juga payment method. Yang setelah jika dilakukan tombol payment, maka akan dilanjutkan ke order bagian kedua. Baik, berikutnya di sini akan terdapat halaman untuk konfirmasi pembayaran. Jadi, user akan diarahkan untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening perusahaan dengan nama banknya yaitu BCA, dan pemilik akunnya adalah nama perusahaannya, dan account number yaitu nomor rekening perusahaan. Dan di sini terdapat keterangan detail berapa uang yang harus dibayarkan, beserta kejelasan keterangan tentang service atau pajak, tax, dan total payment. Lalu ketika pengguna sudah setuju untuk membayar sejumlah uang tersebut, maka akan diarahkan ke page order bagian kedua, yang dimana di sini akan muncul timer. Jadi dalam waktu 15 menit, user diarahkan untuk segera membayar pesanannya. Jika sudah berhasil, statusnya akan berubah menjadi successful, dan jika belum, akan memunculkan status lain. Dan di sini juga terdapat transaction time untuk detail dari transaksinya yang dilakukan pada tanggal berapa dan jam berapa. Dan di bagian bawah terdapat total payment yang sudah dijelaskan sebelumnya di konfirmasi pembayaran. Lalu payment method, account number pemilik perusahaan, dan account owner yaitu nama perusahaan kita. Lalu di bagian bawah halaman terdapat notes agar membantu pengguna yang ingin membayarkan sejumlah uang agar tidak keliru. Di sini seperti ditulis, make sure the transaction number is copied. Jadi pengguna diharapkan untuk mengcopy transaction number-nya agar tidak salah transfer. Lalu setelah membayar, user dapat menunggu di halaman ini hingga payment status successful, atau bisa langsung ke mengklik tombol wait for review, dan di sini user akan diarahkan ke menu utama, dan ketika sudah berhasil membayar, maka akan muncul di menu mail. Di sini akan muncul notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil dan bisa melakukan chat dengan pemilik venue, hotel ataupun villanya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk halaman mail di sini berguna sebagai
fitur komunikasi antara kedua pihak, mau itu pelanggan ataupun dari pihak venue sendiri melalui contact person. Di sini kedua pihak dapat saling berkomunikasi, menyalurkan informasi terbaru. Misalkan dari venue ada informasi baru tentang kondisinya, dan uh, dari occupant sendiri ingin memberitahukan uh, detail-detail atau keinginan-keinginan tertentu uh, dari mereka. Uh, Fitur ini juga berguna untuk memastikan bahwa transparansi antara kedua pihak selalu terjalin, dan tidak ada informasi yang tidak ada informasi yang terumbat. Itu saja untuk halaman mail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada page account. Di sini ada beberapa menu atau pilihan. Di sini ada edit profile, ada favorites, languages, account management, and logout. Dan jika kita mencoba untuk mengklik edit profile, maka di situ ada terdiri dari username, ada email, ada phone number, ada address, and account type. Nah, di sini username, nama dari pengguna akun itu sendiri, emailnya adalah email perusahaan, phone numbernya phone number user, addressnya address perusahaan user, dan account type di sini kebetulan adalah tenant, dan satu lagi bisa juga occupant. Dan jika sudah selesai diedit, maka kita harus mengklik tombol update. Lalu kita back ke menu favorites. Nah, di menu favorite ini terdapat filter pilihan kita ya. Kita mau hotel L Hotel ya, di sini bakal ada L Hotel, Ibis Hotel, kita pencet favorite, kita klik tombol love-nya itu, lalu ya akan ke filter secara otomatis di sini. Back ke halaman sebelumnya. Di sini terdapat fitur languages. Jika kita pencet fitur languages ini akan ada dua option, yaitu ada language English and Indonesian, bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, halaman sebelumnya. Jika kita pencet tombol account management, maka akan muncul ke page baru, yaitu change your account. Di sini artinya kita bisa masukkan email kita dan password baru kita. Current password itu password sekarang kita, dan new password yang akan kita buat itu apa. Lalu kita harus klik update supaya password kita bisa berubah. Itu bisa back ke halaman sebelumnya. Dan jika kita ingin logout dari suatu aplikasi ini, Bookplace, maka kita tinggal pencet logout dan akan kembali ke menu login. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Nugroho. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.